Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Titi Cai. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, ini kan udah masuki bulan Ramadan, bulan puasa. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya buat semuanya. Dan ini udah malam, pastinya kalian udah berbuka. Jangan lupa berbuka yang manis-manis, nyawang videoku gitu. Bener rupa manis. Kier. Nah, teman-teman, ini tak sambil campur bahasa Jawa videoku. Kadang orang sing takon, "Mbak, kalau ngomong pakai bahasa Indonesia, Mbak orang Jawa ya, bahasanya medok." Ya, saya nggak apa-apa sih, emang saya orang Jawa. Campur aja lah ya. Sakjane gawe bahasa Jawa sih luwih kepenak gitu loh. Kadang ya kecampur dhewe lah, pokoknya ngono kae. Nah, di video kali ini aku mau bercerita tentang sesuatu hal yang menjadi unek-unek saya ini. Iki sajane aku sareng gawe video ket winginan aja, tapi dikarenakan simbok saya di rumah terus gara-gara terkarantina, saya juga ikut terkarantina, akhirnya nggak sempat bikin video. Tapi kali ini mumpung mereka lagi keluar, aku sempatin buat bikin video sekalian menyapa kalian semuanya ya. Ceritanya kemarin tuh di Facebook lagi gempar, lagi banyak yang share ya video tentang beberapa teman kita yang masih ada di Indonesia. Itu bisa disebut CPMI lah ya, calon pekerja migran Indonesia yang masih ada di PT PJTKI yang belum diberangkatkan ke negara tujuan lah ya, intinya begitu. Nah, dari salah satu mereka, pokoknya intinya dari ketiga video itu memohon kepada pemerintah untuk membuka kembali jalur pemberangkatan TKI ke luar negeri. Nah, di situ tuh aku sendiri gini, kayak bukannya seneng teman kita mau berangkat ke luar negeri, tapi di situ video mereka itu seolah-olah mereka nggak paham dengan apa yang sekarang terjadi di dunia ini. Nggak cuma di Indonesia ya, tapi di dunia, yaitu yang lagi gempar-gemparnya di seluruh dunia, COVID-19. Kayak seolah-olah mereka tuh nggak pernah, bukannya menyalahkan mbaknya, mungkin kurang nyimak berita atau gimana ya, tapi seharusnya mereka tahu lah ya, mereka paham dengan kebijakan pemerintah memulangkan mereka ke tempatnya atau ke rumahnya masing-masing di saat seperti ini. Karena kebanyakan PJTKI sekarang kan emang memulangkan CPMI atau calon pekerja migran Indonesia yang belum berangkat itu dipulangkan ke rumah demi keamanan bersama, biar virus yang di Indonesia pokoknya nggak cepat menular lah ya, udah cepat pergilah, intinya seperti itu. Jadi banyak yang dipulangkan. Nah, di video itu mbaknya memohon ke pemerintah agar membuka kembali dengan alasan mereka ingin membantu keluarganya, sampai nangis-nangis mohon kepada pemerintah agar dibuka lagi jalur pemberangkatan TKI. Nah, di sini banyak, aku bahkan itu tiga-tiganya aku simak, dan tiga-tiganya itu yang komen di situ, apalagi yang komen kebanyakan yang udah ada di sini lah ya, yang di luar negeri. Contohnya itu bilang, komen begini, "Mbak, apa kamu nggak pernah nyimak berita? Mbak, apakah kamu nggak ngerti dengan keadaan yang sekarang? Mbak, kalau di Indonesianya dibuka, jalur pemberangkatan TKI dibuka untuk luar negeri. Nah, masalahnya yang di luar negeri itu ditutup semua, Mbak," gitu loh. Ini banyak komen yang menuliskan seperti itu. Nah, di sini aku juga mau mengeluarkan unek-unek saya. Gini loh, Mbak, mungkin bagi kalian yang sekarang sedih ya, di PJTKI, di PT terus dipulangkan, sedih, siapa sih yang nggak sedih ya? Udah niat hati, udah bener-bener ikhlas, udah ninggalin keluarga, akhirnya adanya wabah virus
ini kalian harus pulang. Dan mungkin dalam hati sedih juga ya, aku tahu, kita paham semuanya di sini, tapi kita juga harus sadar, kita harus ngerti keadaannya sekarang. Nggak cuma di Indonesia mbak, siapa tahu mbaknya nggak sengaja lihat video aku ini ya, atau dari teman-teman mbaknya yang kemarin bikin video itu kasih tahu ke mbaknya, atau pokoknya ya buat semuanya aja lah ya. Sekarang itu emang lagi virus ini itu terjadi bukan cuma di Indonesia mbak, bahkan di luar negeri, tempat tujuan dimana tujuan kalian diberangkatkan, Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, pokoknya di mana-mana semuanya sedang mengalami wabah virus corona. Jadi ya dengan bersedih hati sih mbak, dengan gimana ya ngomongnya, perasaan sedih lah ya. Kita semua harus bisa memahami itu kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Makanya mbak yang ada di PT mungkin bisa dipulangkan. Nah setelah virus ini mereda, ya kita berdoa semoga virusnya cepat hilang. Mungkin mbaknya bisa kembali lagi ke PT, proses lagi, menunggu lagi. Toh gini loh mbak, kalau Indonesia dibuka jalur pemberangkatannya untuk luar negeri dibuka, yang di luar negerinya ditutup mbak, jadi mbaknya juga nggak bisa terbang, sama aja gitu loh mbak. Soalnya sekarang yang dari luar negeri mau mudik aja susah mbak, banyak yang di cancel ya. Bukan mbak aja yang sedih, banyak orang yang sedih pengen ketemu keluarga di hari raya nggak bisa mbak. Janganlah yang dari luar negeri, yang di Indonesia juga sama aja kan, nggak boleh mudik. Itu demi siapa? Demi kita semuanya mbak. Bukannya cuma mikirin mbak aja yang mau pergi ke luar negeri nggak jadi sedih sampai bikin video, ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Ya bukannya saya membela pemerintah, tapi sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik lah ya, kita paham dengan kebijakan pemerintah mengambil keputusan seperti itu. Kita harus paham gitu loh, karena emang wabah ini tuh serius, bukan wabah yang cuma biasa aja gitu, enggak. Semua dunia lagi memantau, lagi mengalami virus ini, wabah ini mbak. Jadi mbaknya saya mohon ya sabar lah. Iki mbak saya ngenteni saya susah saya ya, siapa sih mbak, saya nggak pengen dangdang mungkin visanya mudun, iso kerja, iso ngewangi wong tuane, iso nyekolahno anak sekolah. Sampai saya nggak pengen, karena kita semua yang di sini, yang di luar negeri juga sama keinginan seperti mbak. Tapi setidaknya di saat sekarang ini mbaknya bersabar dulu. Sampai lali gombalku cak. Ora apa-apa ya. Nah jadi saya mohon buat teman-teman yang mungkin lagi menunggu proses ke luar negeri, sabar dulu ya teman-teman. Kita juga mendoakan semoga virus ini cepat berlalu dan kalian yang di PT segera bisa kembali ke PT lagi dan dibuka lagi jalur pemberangkatan TKI ke luar negeri, kemana tempat tujuan kalian bekerja. Soalnya kalau di Hongkong sendiri pun sudah berlaku travel ban yang dimulai pada bulan berapa, kalau ini udah lama juga sih. Jadi nggak semua pemberangkatan dari luar negeri itu bisa masuk ke sini. Bahkan orang asing aja mungkin udah jarang, nggak bisa. Nggak cuman Hongkong sih, coba yang di Taiwan, teman-teman kita yang di Taiwan, kalau gimana keadaannya bisa komen di bawah juga ya, karena posisi saya di Hongkong. Jadi setahu saya sih di Taiwan juga nggak bisa orang asing gitu, maksudnya di saat sekarang inilah ya, bukan kalau di hari-hari yang mungkin udah nggak ada wabah seperti ini ya oke-oke aja. Tapi karena ini semuanya demi kebaikan kita bersama, jadi mbaknya saya mohon bersabar. Ini anggap aja ini ujian, kita semuanya lagi berdoa kok mbak, semoga ya, saya mohon mbaknya juga berdoa semoga virus ini cepat berlalu. Jadi nggak usah gerusa-gerusu mbak gitu, dijalani kita ikuti aja anjuran pemerintah. Yang di Indonesia mengikuti anjuran pemerintah Indonesia, yang kita yang di luar negeri sama aja gitu. Sama aja di sini, kita yang di luar negeri juga sama kok mbak, sedih, jauh dari keluarga, apalagi di saat virus seperti ini mbak.
ingat keluarga yang kemarin di Indonesia masih baik-baik aja, akhirnya yang di Hong Kong, apalagi seperti kita yang di Hong Kong udah dari semenjak bulan berapa ya, semenjak aku pulang dari Indonesia kayaknya itu virus itu udah beberapa hari ada, tapi belum heboh seperti ini. Tapi ini udah berbulan-bulan, kayak dari Desember akhir deh sampai bulan ini, hampir bulan 5 ini. Bayangin, kita di sini semuanya sedih mbak, yang mau pulang kampung hari raya ya, yang mudik banyak yang di cancel karena penerbangan emang nggak ada, di cancel semua, kalau nggak ya dipindah di lain hari. Toh pulang di Indonesia sekarang juga harus dikarantina kan, gitu loh mbak. Jadi kita semuanya sedih mbak, bukan mbak aja yang merasakan sedih terus mohon ke pemerintah, nyalain ke pemerintah, disuruh lagi buka jalur pemberangkatannya. Pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain mbak, soalnya di luar negeri sama aja. Yang di Indonesia kalian aja yang di mungkin sekarang mau hari raya mau mudik aja susah, nggak bisa kan, gitu loh. Jadi semuanya ada, pokoknya wabah ini sangat ya mungkin ada hikmah di sebalik ini sih gitu. Akhirnya yang biasanya jarang adus mesti saiki apa ya, sedino mungkin adus ping 4 ping 5, mari metu kon jopo langsung mulai adus ya. Nanti ngesai hand sanitizer nih seperti ini, dimana-mana ini selalu tercantal di tas saya. Kemana-mana pakai masker. Jadi ada pokoknya serba susah. Yang di luar negeri seperti kita ini juga kerjanya super sibuk, udah majikan di rumah, terus semua ngelap perabotan, ngepel itu pakai biu paksoy, pakai bleaching itu ya, pokoknya serba. Jadi buat kita semuanya berdoalah ya, semoga virus ini cepat pergi, cepat berlalu. Sampai aku lali sehar lipetin baju. Teman-teman kita yang masih di PT dan sekarang dipulang ke rumah masing-masing, bersabar dulu ya mbak. Kita semua juga mendoakan kalian semoga visanya cepat turun, bisa cepat terbang ke negara tujuan juga gitu loh. Mungkin tapi engko nek wis tekan luar negeri untuk majikan sing iku ya ojo ngeluh juga ya mbak gitu. Jenenge wong kerja iku sama aja. Tapi yang penting niat kita bekerja, insya Allah semoga kalian semuanya bisa dapat majikan yang baik, pekerjaan yang ya sesuai dengan kontrak kalian gitulah ya. Pokoknya intinya ngono lah. Bagi teman-teman mungkin ada yang melihat video itu enggak dari mana ya, lupa. Pokoknya ada lah, sampai mbaknya nangis, ada yang bawa anaknya juga. Kalau ada salah satu mbaknya yang mau ke Hong Kong, siapa tahu nanti ketemu saya. Pede kayak opo ya, nggak popo ya. Gitu aja teman-teman, unek-unek saya yang dari kemarin itu. Sebenarnya gemes aku saja nih. Ora videonya ki gemes. Lek seandainya mbak iki ning ngarepku gitu, tak ngomong, "Mbak, sampean ngerti enggak?" gitu. Sampean iki pernah sampean ki enggak nyimak berita gitu loh. Perasaan HP-ne yo api. Iso nggawe video, mosok nyimak berita nang Facebook yo bendino mesti lewat wabah Covid di mana, di daerah mana. Di Google juga bisa ngecek di mana aja kan berita-berita seperti ini. Di TV juga ada, masa yang mbak duwe HP nggak iso gawe gur gawe video, tapi nggak ngerti keadaan sekarang yang sedang kita alami kan yo ketoke piye gitu loh, yang akhirnya dia bikin video seolah-olah malah dibully wong akeh gitu loh Cak. Wes ngerti keadaannya seperti ini ya, saya bukan menyalahkan mbaknya juga, mungkin niat mbaknya kita berpikir niatnya mbak ini positif aja lah gitulah. Yang ujung-ujungnya mungkin ya oke sing bully gitu, seolah-olah kayak nggak tahu perkembangan apa yang sekarang terjadi. Padahal gawe video ya iso, ya otomatis punya kuota dong, HP-nya juga ada kamera depan, HP-nya juga Android, bagus dong gitu. Ya delok berita sesekali mbak, ojo gur sing didelok film-film sing romantis apa, biar tahu perkembangannya yang di luar negeri seperti apa juga masalah TKI. Banyak kok teman-teman kita yang youtuber yang di Hong Kong, Taiwan, dimanapun banyak kok bikin video masalah
seperti ini ya, maksudnya wabah ini di negara mana pasti ada kok gitu loh. Coba di search, coba dicari gitu loh. Jangan cuma bikin video kayak gitu seolah-olah mbaknya, saya bukan nyalain mbaknya ya di sini, tapi seolah-olah aku dewe gregeten gitu loh. Pengen tak kandani, tak lunggono nang ngarepku. Tajak jago mbak, sampean ngerti nggak keadaannya saiki ki koyo ngene mbak. Aku dari kemarin tuh saja nih greget karo mbak. Pengen tak jak ngobrol gitu cah. Soalnya awake dhewe duwe HP ya. Setidaknya Android wisan. Ya iso nggo Facebookan. Duwe kuota saja nih. Tapi seolah-olah berita yang sekarang lagi menyebar di mana-mana itu semua berita menyebut COVID-19, virus corona. Masa nggak tahu gitu loh? Yang di luar negeri seperti apa? Itu di berita juga ada, di mungkin di Facebook teman-teman banyak yang bikin status atau sharing berita-berita kayak gitu. Banyak kok mbak media-media berita Indonesia yang menyebut bikin berita, maksudnya media-media berita lah ya. Di Hong Kong mungkin berlaku kayak gini. Nah, yang di Hong Kong juga sekarang masih berlaku social distancing, yang kita keluar atau di tempat umum itu nggak boleh lebih dari 4 orang loh. Itu udah berlaku dari tanggal berapa kemarin itu, 2 minggu udah berlaku, akhirnya ditambah lagi sampai tanggal 7 bulan depan kalau nggak salah. Itu yang keluar lebih dari 4 orang bakal didenda, teman-teman bayangin. Jadi ya kita maksimal lah itu bisa 4 orang keluar. Dan di restoran-restoran itu banyak yang bukanya itu cuma menerima pesanan. Di sini bilangnya oimai, pesan kita ambil gitu aja. Ya ada sih beberapa restoran yang masih buka, tapi tempat duduknya nggak bisa berdempetan kayak dulu, tapi dipisah-pisah gitu. Dan itu kita masuk pun harus cek suhu, terus pakai hand sanitizer juga baru boleh masuk, pesen makanan gitu. Sakjane sedih cah aku, yang malu sedih soalnya ditunggoni pokku terus pirang-pirang wulan. Wih aku mau cak wis ya. Oke, ora apa-apa lah. Sing penting salam buat Mbak Aya lah sing kenal Mbak DI sing gawe video kuwi lah. Omongnya ya Mbak lek ono mbah wingi sapa reti enggak cuman nggo Mbak tok sih, kabeh wae buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi nunggu proses buat ke luar negeri. Pokoknya sabar dhisik ya Mbak. Nek berdoa moga wabah iki cepet mari ndang, terus mbak-mbak sing calon PMI kabeh iku bisa terbang ke negara tujuan masing-masing. Oke, saya doakan bisa mendapat majikan yang baik, finish kontrak seperti tambah meneh iso membantu perekonomian keluarga, nyekolahno adike, anake, pokoknya bisa sukses gitu ya Mbak. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak unek-unek saya yang akhirnya saya jebloskan, saya keluarkan gitu. Sampai lambine kasih tak lembiting ngoceh, nggak apa-apa lah ya, demi kalian sih. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Lain kali kita sambung lagi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.